Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Malaysia kembali memicu kontroversi besar. Pemain Belanda yang diklaim punya darah Malaysia membantah habis-habisan. Di sisi lain, Virgil van Dijk dan bintang-bintang Eropa lainnya justru bangga dengan darah Nusantara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di balik drama pemain keturunan ini? Simak semua fakta dan klaim yang bikin geger Asia Tenggara hanya di video ini. Oke, jadi saya sudah menemukan satu video nih dari channelnya AE Sport Live. Oke, judulnya tanggal 2 Januari 2025, Federasi Malaysia terpaksa malu PSSI hari ini. Oke, kita play videonya. هذا اللي المنتخب الألماني والجماهير هذا نشكر السلطنة على هذا الاستقبال. All the best. I thank you again. I'm looking forward to do great things in Indonesia with all of you. Thank you very much. See you soon. All the best. Bye bye. De kans dat je hem een keer binnentikt. Dus ja, het is gewoon anticiperen. Our neighbor like Korea, Japan, Saudi has been consistent. This is why we need to learn also from Korea that can be applicable for Indonesia. And I know it's not easy, but I think this is something why now we also building the management of the federations and also a long-term program for the grassroots. We having benchmarking, like for example, we're going to Netherlands to benchmarking. We were in Germany last year, so we are looking also to traveling to Korea. Berita utama Timnas Indonesia hari ini. Satu korban lagi buka suara terkait klaim sepihak pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Jadikan contoh, Federasi Malaysia minta bantuan PSSI untuk mendapatkan data pemain keturunan Malaysia. Deretan negara yang terbukti dirugikan wasit selama Piala AFF 2024, asisten Shin Tae-yong beri respon berkelas terkait dirinya yang jadi bahan candaan. Simak ulasan lengkap dan berita seputar sepak bola lainnya sebagai berikut. Aneh sih kalau timnas Malaysia, maksudnya pihak dari PAM meminta Erick Thohir untuk mencari data main keturunan mereka ya. Harimau Malaya kembali dibuat malu usai striker Belanda bantah miliki darah Malaysia. Setelah Kapten Burnley, giliran striker PSV Eindhoven, Iggy Hoben, melalui sang ibu membantah dengan tegas keluarga mereka keturunan Malaysia. Sama seperti kasus Josh Brownhill, Kapten Burnley yang asal diklaim akun pencari pemain keturunan Malaysia, For Future Talents. Iggy Hoben juga menjadi korban klaim menyesatkan akun fan timnas Malaysia tersebut. Ia diklaim memiliki nenek dari Malaysia. Sebelumnya, FR Future Talents menyebut nenek Iggy Hoben berasal dari Titiwangsa, Kuala Lumpur, dan berpotensi dinaturalisasi Malaysia. Hal ini disampaikan Fair Future Talents melalui sebuah tulisan yang diunggah pada akun X pribadi mereka. Iggy Hoben adalah pemain keturunan Malaysia. Neneknya lahir di Titiwangsa, Kuala Lumpur, tulis Fair Future Talents. Iggy Hoben juga sudah menyatakan sudah mencicipi makanan Malaysia dan Iggy terbuka mewakili Malaysia jika ada kesempatan. Namun, klaim terseut kemudian dibantah langsung lewat sebuah postingan di laman Facebook yang ditengarai merupakan ibu sang pemain. Akun tersebut bernama Mariel Hoben, menegaskan dengan sangat gamblang jika keluarga mereka tidak memiliki keturunan Malaysia. Mariel Hoben menyebut nenek mereka yang dimaksud FR Future Talents merupakan 100% orang asli Belanda. Malaysia, nenek kami 100% berasal dari Limburg, Belanda, tulis Mariel Hoben. Malaysia seperti tidak kapok mengklaim pemain Eropa memiliki keturunan negara mereka. Sebelumnya ada Josh Brownhill dan Isaac Hayden. Keduanya membantah memiliki keturunan Malaysia. Sontak pengakuan itu membuat publik negeri jiran geger tak karuan. Publik Malaysia seperti tersihir kesuksesan timnas Indonesia dengan sederet pemain keturunan top Eropa yang dimiliki. Sehingga membuat fan mereka seperti asal dalam melakukan klaim terhadap pemain, hingga berakhir memalukan seperti ini. Pengakuan Josh Brownhill mungkin bukan terakhir, masih ada pemain lain yang berpotensi melakukan hal yang sama. Hal itu muncul juga berkat sikap yang ditunjukkan bos Johor Darul Takzim, JDT, Tunku Ismail, yang mengirim pesan langsung kepada Josh Brownhill. Kapten Burnley diminta untuk klarifikasi perihal kabar yang menyebut bahwa ia memiliki keturunan Malaysia. Dan hal itu dijawab dengan gamblang oleh sang pemain. Ia mengaku hanya memiliki kewarganegaraan Inggris. Saya hanya ingin menanggapi situasi terkait beberapa rumor yang beredar, tulis Josh Brownhill dalam unggahannya. Sayangnya, satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris, dan saya bukan orang Malaysia seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang. Saya tidak begitu yakin bagaimana semua ini dimulai, tetapi saya ingin meluruskannya. Namun, terima kasih atas dukungan dari semua pihak.
Malaysia coba pendekatan pemain naturalisasi demi saingi timnas Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dihebohkan oleh isu panas yang datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Malaysia, yang dikenal sebagai Harimau Malaya, sedang menghadapi polemik besar terkait penolakan pemain-pemain keturunan untuk bergabung dengan tim nasional mereka. Sebagian besar pemain yang menolak ini adalah mereka yang bermain di Inggris, baik di kompetisi Liga Primer Inggris maupun divisi Championship. Namun, menariknya, alasan mereka bukanlah soal kualitas sepak bola Malaysia. Alasan utamanya adalah mereka tidak memiliki darah keturunan Malaysia sama sekali, seperti yang dialami oleh Isaac Hayden dan Josh Brownhill. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia justru menikmati keberlimpahan talenta pemain keturunan yang tersebar di berbagai penjuru Eropa. Nama-nama besar seperti Kevin Dix, Ian Matsin, Calvin Verdong, hingga Tijani Reinders adalah bukti nyata bahwa darah Nusantara mengalir di tubuh para pemain berkualitas tinggi. Fakta ini semakin menegaskan perbedaan mencolok antara kedua negara dalam hal mendapatkan pemain keturunan. Bahkan ketika beberapa dari mereka memilih untuk tidak membela tim nasional Indonesia, mereka tetap menunjukkan kebanggaan mendalam terhadap asal-usul mereka. Tahun ini menjadi salah satu momen paling sulit bagi sepak bola Malaysia. Berbagai kegagalan menghiasi perjalanan mereka di berbagai ajang internasional, meskipun usaha mereka terbilang maksimal. Salah satu langkah yang ditempuh Malaysia untuk mengejar kesuksesan adalah meniru strategi Indonesia dalam menaturalisasi pemain. Namun, ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Malaysia cenderung menaturalisasi pemain asing yang tidak memiliki darah keturunan sama sekali, sementara Indonesia hampir selalu memastikan bahwa pemain naturalisasi memiliki hubungan darah dengan bangsa ini. Langkah Malaysia untuk meniru Indonesia bahkan sampai pada tahap membentuk badan khusus yang bertugas mencari pemain keturunan di luar negeri. Namun sayangnya, riset yang dilakukan oleh Malaysia terbilang ngawur. Berdasarkan laporan dari akun fanbase sepak bola Malaysia, mereka mengklaim bahwa beberapa pemain top seperti Kiernan Dewsbury Hall, Chelsea, dan Josh Brownhill, Burnley, memiliki darah keturunan Malaysia. Klaim ini pun disambut dengan harapan besar oleh para penggemar Harimau Malaya, namun harapan tersebut berakhir pahit. Riset yang dilakukan Malaysia ternyata bodong, karena pemain-pemain yang mereka klaim, seperti Ainsley Maitland-Niles dan Hayden Hayden, mengonfirmasi bahwa mereka sama sekali tidak memiliki darah Malaysia. Bahkan, Josh Brownhill secara tegas menolak keterkaitannya dengan negara tersebut. Hal ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Malaysia yang sampai harus mengklaim pemain tanpa dasar yang valid. Sebaliknya, Indonesia tetap menunjukkan keunggulan. Pemain keturunan Indonesia yang tersebar di Eropa tak hanya memiliki kualitas, tetapi juga rasa bangga yang mendalam terhadap tanah leluhur mereka. Virgil van Dijk, bek tangguh Liverpool, pernah memperlihatkan rasa cintanya kepada Indonesia dengan fasih berbicara dalam bahasa Indonesia. Halo Indonesia, nama saya Virgil, ucapnya dalam sebuah wawancara yang sempat viral di media sosial. Tidak hanya Virgil van Dijk, Tijani Reinders, gelandang AC Milan, juga mengungkapkan kebanggaannya memiliki darah Nusantara. Dalam sebuah wawancara di Italia, Reinders menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian penting dari hidupnya yang membentuk karakter dan kepribadiannya. Nama lain yang menarik perhatian adalah Ian Matsin, pemain Aston Villa yang diam-diam memperhatikan perkembangan tim nasional Indonesia. Hal ini terbukti ketika ia memberikan dukungan kepada skuad Garuda menjelang Piala Asia. Dukungan dari pemain-pemain seperti Matsin menunjukkan bahwa kebanggaan akan darah Nusantara tidak lekang oleh waktu dan jarak. Kondisi ini jelas membuat Malaysia semakin panas. Ketika Indonesia terus mendapatkan dukungan dari pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi, Malaysia harus puas dengan penolakan demi penolakan. Bahkan, hingga kini, sangat sulit menemukan pemain grade A dari Eropa yang memiliki darah Malaysia. Akhirnya Malaysia tampaknya kembali menggunakan strategi lama mereka, yaitu menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga domestik. Salah satu nama yang kabarnya sedang diproses adalah Bergson da Silva, pemain asal Brasil yang telah lama bermain untuk Johor Darul Takzim, JDT. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun tim nasional mereka. Indonesia menunjukkan bahwa kebanggaan akan darah Nusantara dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan identitas dan loyalitas. Sementara itu, Malaysia tampaknya harus bekerja lebih keras untuk keluar dari bayang-bayang kegagalan dan mencari cara yang lebih terhormat untuk meraih kesuksesan. Deretan negara yang dirugikan wasit selama Piala AFF 2024.
Sejumlah keputusan wasit yang kontroversial menjadi sorotan publik sepanjang gelaran Piala AFF 2024. Ada beberapa negara yang harus menanggung kerugian karena kepemimpinan wasit di kejuaraan ini. Kejanggalan demi kejanggalan memang terus terjadi di Piala AFF 2024. Keputusan kontroversial wasit di kejuaraan ini ternyata tak hanya berhenti di fase penyisihan, tetapi juga masih berlanjut di babak semifinal. Setidaknya ada beberapa peserta yang menjadi korban keputusan wasit pada Piala AFF 2024. Mereka akhirnya juga harus mengalami nasib yang buruk karena tak bisa melaju jauh di ajang antar negara ASEAN ini. Yang pertama, Filipina. Kemenangan timnas Filipina dengan skor 0-1 atas Thailand pada leg pertama semifinal Piala AFF 2024 berakhir nahas. Pasalnya, The Azkals gagal mengamankan hasil saat menghadapi leg kedua di markas Thailand. Pada leg di kedua, Raja Manggala. Filipina sempat mendapatkan kerugian dari wasit. Momen ini tepatnya terjadi Saat sebelum gol gol yang pertama dicetak kan? oleh Kapten Thailand, Peeradol Chamrasamy. Sebelum gol tersebut, sebetulnya bola sudah sempat keluar dari lapangan. Yes. Akan tetapi, wasit asal Jepang, Kimura Hiroyuki, sama sekali tidak melihat tayangan ulang dari VAR untuk mengambil keputusan. Padahal, dari berbagai rekaman yang beredar, bola sudah jelas-jelas keluar dari garis. Yang kedua, Singapura. Singapura juga menjadi korban keganasan wasit di Piala AFF 2024. Momen ini tepatnya terjadi pada laga leg kedua melawan Vietnam di semifinal. Mereka sempat mencetak gol pada menit ke-10, tetapi dianulir oleh wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin. Sedangkan pada laga leg pertama di markas Singapura, kedua tim sempat bermain imbang tanpa gol. Tambahan waktu yang diberikan juga termasuk lama karena 10 menit. Akan tetapi, wasit tidak menghentikan pertandingan ketika laga sudah menginjak menit ke-101 hingga. Akhirnya Vietnam mencetak gol dan menang 2-0. Dan yang ketiga, Indonesia. Kegagalan timnas Indonesia menembus ke fase semifinal Piala AFF 2024 memang tak bisa dilepaskan dari berbagai faktor. Selain karena minimnya pengalaman para pemain muda, ada juga unsur kejanggalan dari wasit. Salah satu momennya yakni saat Indonesia bermain imbang melawan Laos pada fase penyisihan. Salah satu gol dari Laos terjadi ketika bola sudah keluar lapangan, tetapi tetap disahkan oleh wasit asal Jepang, Koji Takasaki. Adapun saat melawan Filipina, Indonesia juga harus mendapatkan kartu merah karena Muhammad Ferrari menyikut lawan. Padahal, dari tayangan ulang, jelas sekali sikut Ferrari tak mengenai wajah. Hukuman penalti yang dijatuhkan oleh wasit pada laga ini juga janggal, sebab bola sebetulnya tak mengenai tangan Doni Tripamungkas. Akhirnya, penalti inilah yang membawa Filipina menang dan lolos ke semifinal. Oke, lanjut. Asisten Shin Tae-yong beri respon berkelas terkait dirinya yang jadi bahan candaan. Shin Sang-gyu tanggapi candaan Shin Tae-yong yang menyebut dirinya sebagai pelatih utama di timnas Indonesia. Hal itu saat Shin Tae-yong diwawancara di Qatar beberapa waktu lalu. Hal ini tak terlepas dari peran Shin Sang-gyu yang memegang banyak peran di timnas Indonesia. Dia diketahui mengemban tugas sebagai pelatih fisik skuad Garuda. Namun, sang pelatih itu juga berperan mengatur semua kebutuhan di timnas Indonesia. Shin Sang-gyu mengatakan sudah terbiasa memegang banyak peran saat berada dalam sebuah tim. Jadi, menurutnya hal itu masih cukup wajar dan tidak bisa dikatakan sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Budaya bagi pelatih-pelatih Korea Selatan berbeda dengan di Eropa dan negara lain. Pada dasarnya, kami harus bisa multitasking, kata Shin Sang-gyu. Seperti sekarang, saya pun harus bisa bertanggung jawab untuk sesi pengkondisian pemain. Itu termasuk membuat jadwal, rencana kapan harus berlatih, dan kapan tidak perlu dilatih, juga beberapa intensitas yang diberikan saat latihan, ucapnya. Shin Sang-gyu mengatakan sangat menikmati perannya saat ini bersama timnas Indonesia. Dia mengaku hubungannya dengan Shin Tae-yong cukup dekat sehingga pelatih itu bisa melemparkan candaan buatnya. Saya memang tidak terlalu difokuskan pada hal-hal taktikal dan teknis, tetapi tetap saya bisa merekomendasikan saat yang kami butuhkan untuk lebih fokus pada sesi latihan taktikal, berapa lama durasi sesinya, dan berapa banyak set yang harus kita lakukan, ucap Shin Sang-gyu. Kalau mengenai Coach Shin yang pernah bilang saya adalah pelatih utamanya, pertanyaan itu muncul karena kami memiliki kedekatan, sambungnya. Mantan pelatih fisik timnas Korea Selatan U23 itu menegaskan kendali timnas Indonesia saat ini seutuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Dia pun berusaha membantu pelatih itu semaksimal mungkin. Dia adalah pelatih utamanya, dia pengambil keputusan. Saya hanya menjadi bagian di dalamnya bersama pelatih lainnya. Kami hanya membantunya dan membantu timnas Indonesia agar lebih baik. Intinya adalah ada tuntutan untuk multitasking bagi pelatih Korea Selatan seperti kami, tutup Shin Sang-gyu. Legenda timnas Belanda,
Patrick Kluivert bilang Indonesia positif masuk Piala Dunia. Amin. Legenda sepak bola asal Belanda, Patrick Kluivert, menyebut jika timnas Indonesia punya peluang untuk bertanding di Piala Dunia 2026. Legenda FC Barcelona tersebut tahu bahwa timnas Indonesia sedang bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena dirinya mengikuti perkembangan timnas Indonesia saat ini. Melalui salah satu media nasional, Patrick Kluivert yang pernah bermain di Piala Dunia 1998 tersebut menyebut jika tidak mustahil bagi Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026. Apalagi Indonesia akan terus mendapat tambahan pemain keturunan Indonesia. Dengan optimisme yang dibangun oleh tokoh-tokoh sepak bola dunia seperti Kluivert, target Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 tampaknya bukan sekadar angan-angan. PSSI kini tengah bekerja keras menyiapkan tim yang kompetitif, salah satunya dengan melibatkan pemain-pemain yang memiliki akar keturunan Indonesia di luar negeri, termasuk dari Belanda. Beberapa pemain yang telah diincar dan bahkan sudah melalui proses naturalisasi diharapkan mampu berkontribusi signifikan pada babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Menjadi bagian dari panggung dunia sepak bola tentu bukan perjalanan mudah bagi timnas Indonesia, tetapi dukungan dari berbagai pihak, termasuk komentar positif dari Kluivert, semakin mengobarkan semangat para penggemar dan pemain di tanah air. Kluivert menilai bahwa dengan pemain yang terlatih di liga-liga Eropa, Indonesia bisa memiliki komposisi pemain yang solid, pengalaman yang matang, dan kemampuan bermain yang kompetitif di tingkat internasional. Komentar Patrick Kluivert memberi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia yang menginginkan perkembangan pesat pada timnas Garuda. Apabila program naturalisasi ini berhasil dengan baik, Indonesia bukan hanya bisa bersaing di level Asia Tenggara, tetapi juga di ajang Piala Dunia. Dukungan dari tokoh sepak bola ternama seperti Kluivert menjadi dorongan moral tersendiri bagi para pemain dan penggemar, menunjukkan bahwa impian berlaga di Piala Dunia adalah hal yang mungkin untuk diraih. Menurut saya, cara Indonesia melakukan naturalisasi kepada pemain keturunan Indonesia adalah hal yang fantastis. Itu adalah hal yang sangat bagus, ucap Patrick Kluivert. Seperti yang diketahui saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasmen, sementara grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Oke, jadi itu dia videonya. Ya, jadi seru sih untuk melihat pertandingan kembali timnas Indonesia ya bulan Maret nanti lawan Australia, kemudian lawan Bahrain, Cina, dan juga Jepang nantinya. Ya, kita harus bisa memanfaatkan peluang itu ya untuk bisa maju ke Piala Dunia. Dan ya untuk pemain naturalisasi Malaysia khususnya, ya saya kira mereka harus membuat badan yang bisa melakukan scouting pemain mereka yang mempunyai darah mereka di luar negeri gitu ya, jika ingin meniru cara Indonesia gitu. Dan mungkin Indonesia juga sebenarnya agak kesusahan untuk untuk membawa pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri itu dengan grade A ya, untuk membawanya ke timnas Indonesia itu sangat sulit karena di timnas Belanda pun juga pasti mereka menginginkannya gitu. Dan ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.